berkurban dengan satu ekor kambing bagi satu orang itu lebih baik, lebih afdol dibandingkan dia urunan bertujuh untuk kemudian berkurban sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, pada program kali ini kita akan bertanya-tanya kembali ya dalam Q&A bersama Ustadz Naspi seputar kurban. Nah Ustadz, ini ada yang bertanya juga Ustadz, karena terkadang mungkin mereka bingung ya, apakah kita harus berkurban sapi atau kita harus kurban unta sebagaimana Rasulullah juga gitu ya, atau kambing atau domba. Jadi yang lebih diutamakan apa Ustadz? Apa menyesuaikan daerah atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, bismillah. Secara umum berkurban dengan onta itu lebih utama. Lebih utama. Lebih tinggi nilainya dibandingkan berkorban domba ataupun berkorban kambing. Kenapa? Salah satu dasarnya karena Nabi SAW menyebutkan urut-urutan itu. Oh, Nabi menyebutkan juga urutannya. Tapi dalam konteks yang berbeda ya. Nabi menyebutkan itu terkait dengan pahala orang yang datang di hari Jumat ke masjid. Yang datang paling cepat akan dapat pahala sebesar onta, dan seterusnya, semakin kecil, semakin terlambat semakin kecil ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka beberapa ulama mengatakan seperti itu juga urut-urutannya keutamaan berkurban. Semakin besar ya semakin mahal, tentu nilai pengorbanannya lebih besar, maka tentu nilai kurbannya pun juga lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berlaku kalau berkorbannya atas nama individu satu orang. Ya, berbeda kalau kolektif. Maka pertanyaannya mana yang lebih utama, berkorban satu orang berkorban satu ekor kambing atau berkorban 7 orang ya urunan untuk satu ekor sapi. Beberapa ulama ya dan mazhab seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dari mazhab Hambali atau Al-Imam Asy-Syirazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah cenderung memperkuat berkurban dengan satu ekor kambing bagi satu orang itu lebih baik, lebih afdol dibandingkan dia urunan bertujuh untuk kemudian berkurban sapi. Gitu. Baik ya. Tapi kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah berkurban unta, apakah dia berkurban atas nama beliau saja atau 7 orang juga, Ustaz? Beliau berkurban untuk diri beliau dan juga untuk keluarganya. Dalam riwayat seperti itu, hadzali wali ahli, gitu kan, dan untuk keluargaku ya. Tapi itu tidak menjadi dasar bahwasanya kalau begitu yang kuat adalah satu kambing untuk rame-rame ya. Ini bukan persoalan asiknya rame-rame nih, bukan ya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan kelapangan rezeki ya dari kita, maka semakin mahal maka semakin afdol. Maka kalau kita menetapkan bahwa berkurban dengan satu ekor kambing, ya satu orang berkurban dengan satu ekor kambing lebih afdal daripada berkurban urunan 7 orang untuk satu sapi, maka kambing yang mahal itu lebih afdal daripada kambing yang lebih murah. Semakin mahal kambingnya, itu juga akan tentu semakin lebih tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berkurban memberikan yang terbaik ya Ustaz ya? Yang terbaik. Masya Allah. Nah sekarang nih Ustaz ya, dengan kemajuan teknologi, komunikasi, sehingga ada yang berinisiatif termasuk dari Lembaga Baitul Mal Hidayatullah juga tentunya ya. Ada kurban ke luar negeri Ustaz. Nah terus ada nih yang komen-komen gitu ya Ustaz ya, ngapain kita keluar negeri kurbannya, sementara di daerah Indonesia, di pedalaman masih banyak yang masih belum mampu. Nah ini bagaimana kita memandangnya Ustaz? Apakah kita ya udah kita kurban di Indonesia aja, ngapain keluar negeri? Bagaimana Ustaz memandang ini? Tidak bisa kita nafikan ya, secara empiris jumlah orang miskin yang notabene mayoritas, kalau disebut orang miskin itu mayoritas umat Islam deh ya.
Nah, itu secara faktual nggak bisa dipungkiri ya. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik atau BPS itu, per September 2020 jumlah orang miskin Indonesia mencapai 27,55 juta. Itu dikatakan meningkat 2 juta lebih ya, atau hampir 3 juta di waktu yang sama, di periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 24 juta, dalam tanda kutip hanya ya. Ya 24 juta lebih ya, dan itu setara 10% lebih dari penduduk Indonesia. 10% lebih orang miskin di Indonesia. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, apakah angka ini, data ini kemudian menetapkan atau melegitimasi bahwa kita nggak boleh keluarkan kurban kita ke luar negeri? Nah, kalau saya melihatnya justru sebaliknya. Ya, pertanyaannya, betulkah kita sudah memaksimalkan potensi zakat umat Islam di Indonesia ini? Ya, justru kalau kita berbagi, itu akan memaksa kita, mendorong kita, terutama lembaga-lembaga amil zakat seperti Baitul Mal Hidayatullah, untuk memaksimalkan programnya agar kiranya kuantitas binatang kurban ini bertambah. Ya, dari misalnya yang periode lalu 1000, lalu kemudian karena ingin berbagi dengan saudara kita di luar negeri, maka supaya umat Islam di Indonesia atau orang miskin di Indonesia tidak berkurang jatah kurbannya, otomatis jumlah yang mau dibagi harus ditambah. Maka lembaga amil zakat seperti BMH harus memaksimalkan programnya agar supaya akumulasi binatang kurban ini bertambah, sehingga yang dibagi di negara kita tidak berkurang, tapi kemudian kita tetap bisa berbagi di luar negeri. Kemudian yang terakhir, bahwa ibadah itu semakin berat, semakin susah kita lakukan, tapi tetap kita laksanakan, maka pahalanya semakin besar. Ya, maka umat Islam di Indonesia, ya kami juga menghimbau bahwa kita juga butuh daging kurban, betul kita butuh. Tapi ketika kita butuh lalu kemudian kita rela untuk berbagi, insya Allah pahalanya juga akan lebih besar. Masya Allah, baik Ustadz. Jadi yang perlu kita tekankan adalah, ya kalau seandainya semua berbagi kurban, semakin banyak kurbannya, semakin kita bisa meluaskan manfaat kurbannya ya Ustadz. Betul, maka bagi umat Islam yang mampu, ya ini tadi, berkurban, ya, menggugurkan kewajiban, itu sebuah kebaikan. Tapi menambah, ya, misalnya dengan sedekah kurban, daging kurban, atau dengan menambah binatang, ya, saya mau nambah lagi lah 1 sapi, 1 kambing, walaupun judulnya bukan kurban, tapi saya pengen ini dipotong di luar negeri, karena saya lihat di Afrika misalnya itu saudara-saudara kita kasihan, ya, di Palestina misalnya saudara-saudara kita kasihan. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Maka pahalanya, kebaikannya tentu lebih besar lagi. Masya Allah. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz. Jika berkurban di pedalaman ya Ustadz ya, apa saja sih keunggulannya dibanding kita kurban di kota? Apakah kita ini hanya sekedar yang motong kurban di pedalaman aja, atau ada hal lain yang bisa berdampak panjang di sana Ustadz? Itu bagaimana Ustadz? Ya, saya mulai dari hal yang lebih prinsip dulu atau paling prinsip. Ya, ada hadis yang lemah. Ya, hadis ini disinyalir dhaif ya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu berpotensi mengeluarkan kita dari Islam. Ya, membuat kita murtad. Ya, secara periwayatan ya mungkin ini hadisnya lemah. Tapi secara kontekstual, ya, matan kandungannya ini benar. Secara faktual di negara kita, secara khusus, ya, bukan hal yang aneh kita mendapati berita ada saudara kita rela meninggalkan agamanya karena faktor konsumsi. Maka program untuk mendistribusikan binatang atau daging kurban ke daerah-daerah pedalaman secara ideologis bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin untuk tetap mempertahankan keimanannya.
Kita jangan hanya sekedar mencela, jangan hanya sekedar mencibir, memojokkan orang-orang yang keluar dari agamanya, terutama di pedalaman yang miskin-miskin, karena kita tidak berada pada kondisi mereka. Ya. Nah, tapi kita berikan solusi, karena umat Islam itu ya selalu bermain dengan solusi. Ya, kurban ini solusi, salah satu solusinya. Maka pendistribusian hewan kurban ke pedalaman, ya, di samping menyelesaikan dan menutupi hal-hal yang pragmatis seperti memberi makan, ya, memberikan kegembiraan, ya, hal-hal yang ideologis seperti itu juga bisa tertutupi dengan pendistribusian hewan kurban ke daerah-daerah pedalaman, ya. Meskipun memang tetap harus diperhatikan hal-hal yang terkait dengan tuntunan-tuntunan berkorban itu sendiri. Ya, misalnya yang berkorban pengen tetap mendapatkan jatah kurbannya, jangan dihalangi. Ya, saya minta sepertiga dari binatang kurban saya, daging kurban saya. Jangan kita kemudian mengatakan, wah bapak ini, ya masa mau dikurangi gitu kan? Ini kan untuk pedalaman, bapak berkorbanlah dan sebagainya. Itu hak dia, dan itu memang disunahkan oleh Nabi karena Nabi sendiri mengambil jatah daging kurbannya. Itu jangan dikebiri hak orang untuk kemudian menghidupkan sunnah Nabi bahwa dia ingin menikmati sebagian dari daging kurbannya. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pencerahan kepada kita juga. Nah, pemirsa BMH TV, itu tadi question and answer ya, pertanyaan yang sudah saya lemparkan dan juga jawaban yang sudah diberikan Ustadz. Dan bagi sahabat atau pemirsa BMH TV yang ingin turut bertanya ya mengenai kurban, bisa tanyakan melalui kolom komentar, tulis pertanyaannya, dan juga nanti mudah-mudahan bisa dijawab dan juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat BMH TV semuanya. Saya Melki Satria dan Ustadz Nasfi Arsyad pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.